Arumi memasuki rumah mertuanya. Di tangannya dia membawa sekotak kue yang akan menjadi simbol perayaan pernikahannya dengan sang suami. "Mas Rafa, kamu di mana?" Suara Arumi terdengar ke segala ruangan. Namun, orang yang dicarinya belum kunjung menampakkan diri. "Mas Rafa kemana?" "Iya. Kenapa tidak ada di mana-mana? Katanya tadi di rumah Mama, tapi dari tadi dipanggil malah tidak ada yang menyahut," gumam Arumi kebingungan. Tempat pertama yang Arumi datangi adalah kamar yang biasa mereka tempati jika Arumi dan Rafa berkunjung ke rumah ini. "Ma." Kini Arumi gantian memanggil mama mertuanya. Tapi, hasilnya sama saja. Wanita parubaya itu tidak kunjung menemui Arumi. Arumi terus mencari, dia berencana untuk memeriksa semua kamar di rumah itu. Sambil membawa sebuah kue coklat yang akan dijadikan sebagai kejutan romantis, langkahnya pun mulai menyusuri setiap kamar. Tepat di kamar terakhir, Arumi terpaku di depan pintu kamar. Dia menajamkan pendengarannya yang menangkap suara aneh dari dalam kamar tersebut. Kamar ini. Suara Des 4 Han Mas Rafa. Arumi masih mematung, dia sedang berdiri di depan kamar mayat di rumah itu. Jantungnya berpacu tidak karuan, keringat dingin mulai bercucuran. Sontak, segala pemikiran aneh pun mulai bergentayangan di benak Arumi. Apa Mas Rafa mengkhianatiku? Dia. Dengan Ratna. Arumi menutup mulutnya. Arumi. Kenapa kamu di situ? Siapa yang mengizinkan kamu masuk? Lika, ibu mertua Arumi menarik kasar tangan Arumi. Ma, Mas Rafa ada di dalam. Suara-suara aneh itu sah. Cukup. Lika sengaja meninggikan suaranya supaya Rafa mendengar perseteruan mereka dan menyudahi permainan gilanya bersama seseorang. Arumi kaget, tidak biasanya Lika berteriak seperti itu padanya. Seharusnya, Lika dan Arumi akan sama-sama memastikan siapa orang yang berada di dalam. Tapi, yang dilakukan Lika malah sebaliknya. Terlebih, sikap Lika sangat patut dicurigai. Mama sedang menutupi sesuatu. Tuding Arumi, menatap lekat manik hitam Lika yang tampak gugup. Lika gelisah, sejak tadi dia terus memperhatikan daun pintu yang tidak kunjung terbuka. Malahan, suara-suara Des 4 Han itu semakin menjadi-jadi. Mana mungkin? Memangnya apa yang aku tutupi? Kamu jangan berbicara sembarangan. Kelit Lika dengan wajah sengitnya. Orang yang berada di dalam itu Mas Rafa kan, Ma? Tanya Arumi lagi. Bu bukan kok. Sudahlah, untuk apa kamu datang ke rumahku? Pergi sana. Usir Lika. Ratna. Usir dia dari sini. Teriak Lika memanggil sang maid yang sedang berada di dapur. Bukan Ratna yang berada di dalam. Lalu, siapa? Rasa penasaran Arumi semakin menggebu-gebu. Arumi menghempaskan tangan Lika dan membuka pintu yang kebetulan tidak dikunci. Betapa terkejutnya dia melihat Rafa sedang berseng-sembilan-ama bersama seseorang. Kue yang dipegangnya hampir saja terjatuh. Mata Arumi membeliak sempurna. Dia tidak menduga, Rafa bisa melakukan hal sekotor itu. Mas Rafa. Apa yang kamu lakukan? Air mata Arumi tumpah. Bukannya takut karena sudah ketahuan oleh Arumi, Rafa malah semakin mengger empatkan ping 9 ulnya. Arumi. Jangan lancang kamu, iya. Tegur Lika, berusaha menarik Arumi keluar namun langsung ditepis oleh Arumi. Kenapa Mama mengusir Arumi? Harusnya, Mama meminta Mas Rafa untuk berhenti. Aku tidak menyangka, sainganku bukan hanya seorang wanita, tapi juga seorang pria. Ucap Arumi sambil geleng-geleng kepala. Kenyataan ini begitu menyakitkan untuknya. Halah. Untuk apa terlalu mendramatisir? Cibir Lika membuang muka.
Perhatian Arumi dan Lika tersita ketika Rafa Meng 3 Rang Nikem 4T. Seperti sedang melepaskan sesuatu. Setelah selesai, dia Meng 3 Kap kening pria yang tadi menemaninya bermain. Sungguh, pemandangan di depannya membuat Arumi merasa jijik 1K luar biasa. Keluarlah. Kita akan bicara di depan, titah Rafa sambil mengenakan pakaiannya. Aku menunggu penjelasanmu, Mas. Arumi langsung melewati Lika begitu saja. Tidak peduli dengan mertuanya yang menggeram marah karena sikap tidak sopannya. Hati Arumi begitu sakit. Arumi meletakkan kue coklat yang tadi dia beli di atas meja. Terdengar suara orang berjalan mendekat ke arahnya. Arumi menyeka air mata yang sejak tadi terus mengalir tanpa henti. Rafa dan Lika duduk di depannya. Arumi terus menelisik wajah keduanya. Tidak ada rasa bersalah sedikit pun yang terpatri di wajah keduanya. Hanya ada kepuasan, karena Arumi telah mengetahui segalanya. Aku lega karena kamu sudah tahu semuanya. Jadi, tidak ada yang perlu aku tutup-tutupi lagi, ujar Rafa, menatap Arumi dengan wajah tenangnya. Kamu benar-benar menyukai pria, Mas. Lalu, kenapa kamu menikahiku? Perlakuanmu membuatku hancur, Mas. Kamu tahu itu. Arumi kembali terisak, dia tidak bisa pura-pura kuat. Tentu saja hanya untuk menutupi kekurangan Rafa saja. Sudahlah, Arumi, jangan terlalu membesar-besarkan masalah. Selama ini Rafa kan selalu bertanggung jawab sama kamu. Kamu tinggal menerima Rafa dan kalian jalani hidup seperti biasanya saja, ketus Lika, wajahnya begitu sengit ketika bersitatap dengan Arumi. Selama ini Mama tahu kalau Mas Rafa menyimpang. Tanya Arumi, menuntut penjelasan dari ibu mertuanya. Wanita yang selama ini sangat baik pada Arumi layaknya ibu kandung sendiri. Mana mungkin Mama tidak tahu keadaan Rafa, sahutnya cepat. Mama juga tahu, Mas Rafa menikahiku hanya untuk menutupi perilaku menyimpangnya ini. Dan Mama membiarkan semuanya terjadi begitu saja. Berpura-pura buta dan tuli. Kalian berdua terus-menerus menipuku. Pekik Arumi. Sudah 1 tahun usia pernikahan kita, Mas. Selama ini, aku selalu bertanya-tanya pada diriku, kenapa kamu selalu enggan untuk menyentuhku? Pantas saja, berdekatan denganku saja kamu terlihat malas. Selalu menundukkan kepala ketika berdekatan dengan wanita lain. Aku pikir, kamu pria baik yang pintar menjaga pandangan. Ternyata, para wanita bukanlah seleramu. Cibir Arumi, menahan sesak di dadanya. Kenapa cobaan seberat ini bisa menimpanya? Jujur, dia tidak kuat. Bodohnya aku selalu menyalahkan diriku yang tidak sempurna. Ternyata, suamikulah yang telah menyimpang. Sungguh memalukan. Imbu Arumi terlewat kesal. Diam Arumi. Jangan pernah kamu mencela suamimu. Berdosa kamu, Arumi. Dasar istri kurang ajar. Maki Lika, menatap berang Arumi yang tak gentar dengan perubahan sikap ibu mertuanya yang terlalu kentara. Sikapnya memang pantas untuk dicela. Entah kenapa, dulu aku bisa terpedaya dengan racun pria menjijikkan seperti dia. Ketus Arumi, tidak peduli tatapan Wilai yang bertambah murka. Setelah mengetahui ini semua, kamu memilih untuk terus bersamaku, atau bercerai. Jika memilih bercerai, tidak akan ada harta gono gini untuk istri kurang ajar sepertimu. Jika tetap bersama, terimalah aku apa adanya. Jangan pernah mencampuri urusanku. Sebab, kau hanya aku jadikan sebagai tamengsu. Supaya orang-orang tidak mengetahui kelakuan menjijikanmu itu. Sangga Arumi, tatapannya mencemooh Rafa, pria yang namanya masih diagungkan di hati Arumi. Rafa terdiam.
Menatap Arumi dengan seksama kemudian dia membuang muka. Maaf, Mas, aku sudah tidak bisa menjadi istrimu lagi. Aku sudah tidak mau dijadikan sebagai tameng atau alat apapun. Tujuanku menikah denganmu karena aku mencari sosok seorang suami yang bisa memimpinku. Namun, jika seperti ini, semuanya tidak bisa aku dapatkan. Kuharap, kamu bersedia melepaskan aku. Tidak masalah jika aku tidak mendapatkan hartamu, lagi pula itu semua juga milikmu, maka aku kembalikan padamu, terang Arumi sembari menahan sesak dan pilu. Aku memilih untuk bercerai darimu. Putus Arumi, menatap wajah Rafa, pria yang selama ini berhasil menguasai hatinya. Rafa, kenapa kamu harus menceraikan dia? Wanita ini masih berguna untuk kamu, Rafa. Jika dia masih kurang ajar, biarkan saja dia luntang-lantung tanpa hubungan yang jelas. Suatu saat, dia pasti akan kembali sama kamu. Jangan ceraikan dia, Rafa. Sanggah Lika, berusaha mempengaruhi anaknya untuk membuat hidup Arumi semakin menderita. Rafa dan Arumi sama-sama terdiam. Arumi sangat tidak menyangka, sikap ibu mertuanya bisa berubah dalam sekejap. Mengartikan, kalau kebaikan sang ibu mertua selama ini hanyalah kebohongan belaka. Arumi Nasya, aku Rafa Laksmana, menjatuhkan talak 3 kepadamu. Dan mulai hari ini, kau bukan lagi istriku. Ucap Rafa tegas tanpa kegusaran sedikit pun di wajahnya. Arumi menelan kasar salivanya. Sungguh, dia tidak menduga kalau hari menyakitkan ini akan datang padanya. Selama ini, dia terus menyalahkan dirinya sendiri karena Rafa tidak pernah mau menyentuhnya. Walaupun sudah 1 tahun menjadi istri dari seorang Rafa Lakasmana, tapi Arumi masih perawan. Baik, aku Arumi Nasya menerima talak darimu, jawab Arumi. Segera keluar dari rumah itu. Bawa pakaian jelekmu saja, iya. Jangan berusaha mencuri. Kecam Lika, menarik sudut bibirnya, seperti sedang menertawakan Arumi yang tidak berguna. Mencuri. Justru, kalianlah yang diam-diam mencuri semua harta peninggalan keluargaku. Kalian pikir aku tidak tahu kalau selama ini kalian diam-diam merubah nama kepemilikan di akta rumah. Lihatlah. Aku akan mengambil semua yang seharusnya menjadi milikku. Ucap Arumi bersungguh-sungguh. Hahaha. Jika dulu kau mengancam kami seperti ini, aku pasti akan takut. Tapi, sekarang ancamanmu itu terdengar menggelikan. Lihatlah dirimu sendiri. Untuk makan saja, mungkin kau harus meminta-minta, ucap Lika mengejek. Aku masih kuat untuk bekerja. Bukan seperti kalian yang hanya bisa mengandalkan harta orang lain untuk bertahan hidup. Balas Arumi, setelah itu dia langsung keluar tanpa mempedulikan makian Lika. Arumi merogoh tas jinjingnya, berusaha mencari uang yang akan dia gunakan untuk memesan taksi online. Namun, uangnya sudah tidak banyak lagi. Mungkin, hanya cukup digunakan untuk naik angkutan umum. Pak, maafkan Arumi. Arumi terlalu mudah diperdaya sampai kita kehilangan semuanya, lirih Arumi. Penyesalan benar-benar menderanya. Arumi sangat tidak menyangka, akhir dari pernikahannya akan sangat tragis seperti ini. Kemana aku harus pergi? Arumi bingung, jika aku menyewa rumah, uangku tidak akan cukup, sambungnya sambil menghela nafas pasrah. Ada satu nama yang diingat oleh Arumi, yaitu Lisa, sahabatnya. Tapi, apa rumah sempit Lisa muat untuk menampungku? Aku tidak tega menyusahkannya. Tapi, aku tidak punya talak, klaim, pilihan lain. Arumi bertengkar dengan hatinya. Karena pikirannya buntu, Arumi memilih untuk meminta pertolongan Lisa, sang sahabat yang selama ini selalu bersedia membantu Arumi dengan ikhlas.
Arumi Nasya adalah seorang anak tunggal dari seorang pengusaha yang lumayan sukses. Namun, semuanya mulai berubah semenjak Arumi mengenal Rafa. Ayah Arumi tidak pernah setuju jika Arumi menikah dengan Rafa. Namun, berkat desakan dari putri sematawayangnya, ayahnya pun mengizinkan. Tepat 1 minggu setelah Arumi dan Rafa menikah, ayahnya Arumi meninggal karena serangan jantung, menyusul ibunda Arumi yang sudah lebih dulu berpulang saat Arumi berusia 10 tahun. Seluruh harta kekayaan peninggalan orang tua Arumi, dikelola bersama oleh Rafa dan Arumi. Tanpa diketahui Arumi, semua harta benda peninggalan orang tuanya telah dikuasai dan diambil alih oleh Rafa dan ibunya. "Lisa, kamu sedang di mana?" tanya Arumi, mengusap peluh yang mulai membanjiri dahinya. "Biasa, aku sedang bekerja, Rum." "Kenapa? Tumben kamu menghubungiku?" tanya Lisa. "Aku langsung ke intinya, iya. Apa aku boleh tinggal sementara di rumahmu?" tanya Arumi, menggigit bibir bawahnya lantaran merasa tidak enak hati pada Lisa. "Tinggal di rumahku? Kamu ada masalah dengan suamimu?" Lisa langsung bisa menebak apa yang terjadi. "Kalau aku cerita sekarang, apa mengganggu pekerjaanmu?" tanya Arumi. "Tidak apa-apa. Kebetulan, semua pekerjaanku sudah selesai." "Ceritakanlah," pinta Lisa, siap mendengarkan semua keluhan Arumi. Arumi mulai menceritakan semuanya. Sampai akhirnya dia sudah bercerai dengan Rafa. Tidak ada yang terlewat ataupun dilebih-lebihkan oleh Arumi. "Aku tidak menyangka Rafa akan memperlakukanmu seperti itu," ucap Lisa. "Kurasa, kamu bukan hanya membutuhkan tempat tinggal, tapi juga pekerjaan, bukan?" "Aku juga akan mencari pekerjaan, Liz," jawab Arumi. "Begini saja, pulanglah ke rumahku. Aku menaruh kunci di bawah vas bunga. Beristirahatlah dulu. Setelah aku pulang, baru kita pikirkan lagi rencana ke depannya," putus Lisa. "Baiklah. Terima kasih." Arumi langsung menyetop sebuah taksi yang lewat di depannya. Tujuannya saat ini adalah rumah Lisa yang kebetulan tidak terlalu jauh dari sana. "Terima kasih, Pak," ucap Arumi, keluar dari taksi. Kaki Arumi melewati sebuah jalanan setapak yang cukup gelap. Meski sudah sering melewatinya, Arumi masih saja sedikit takut. Malam kian larut, Arumi memeluk diri sambil terus berjalan. Bulu kuduknya meremang, seperti banyak pasang mata yang sedang memperhatikannya. Rumah Lisa tinggal beberapa langkah lagi. Teras rumah sahabatnya itu memang gelap sebab Lisa pergi pagi dan akan pulang saat larut malam. Ketika Arumi sedang sibuk mencari kunci di bawah vas bunga, tiba-tiba ada yang memegang tangannya. Siapa?" tanya Arumi ketakutan. Tangan Arumi terhenti. Dia tidak berani menoleh. Jantungnya juga berpacu kencang. Takut jika yang memegang tangannya adalah seorang pria mabuk yang hendak mengganggunya. Apalagi, keadaan begitu senyap dan sepi. Tidak seperti biasanya. Arumi masih enggan untuk berbalik, memeriksa siapa yang memeganginya. Sampai akhirnya, permintaan tolong dari suara seorang pria membuat Arumi menegang sekaligus penasaran. "Tolong aku." Permintaan itu terucap lirih. Suara parau seorang pria dewasa yang terdengar sedikit merintih membuat Arumi penasaran akan sosok di belakangnya itu. Saat Arumi berbalik, tubuh pria itu langsung terjatuh ke arah Arumi. Kamu kenapa?" Arumi takut bukan kepalang. Namun, ketika hembusan nafas Marvin mengenai ceruk lehernya, Arumi merasa lega karena ternyata Marvin masih hidup. Arumi berusaha merogoh ponselnya yang berada di saku. Namun, belum sempat dia menarik ponselnya,
Terdengar suara kerumunan orang yang berbicara dengan keras dan sesekali meneriaki nama seseorang yang tidak Arumi kenal. Marvin Damarion. Di mana kamu? Tolong bukakan jaketku. Tuh. Long. Pinta Marvin lirih. Untuk apa? Arumi benar-benar bingung dengan permintaan tak masuk akal pria yang masih memeluknya itu. Kalau kau tidak melakukannya, aku akan kehilangan nyawaku. Ucap Marvin bersungguh-sungguh. Sial. Kenapa aku harus berada di situasi seperti ini, sih? Mau tidak mau, Arumi terpaksa menurut. Walau bibirnya terus mengomel, tapi dia benar-benar membuka jaket pria tak dikenal itu. Jangan berteriak. Aku hanya meminta bantuanmu saja. Ucap Marvin lagi. Arumi mengerutkan keningnya, dia tidak mengerti dengan apa yang dikatakan pria itu. Saat suara langkah kaki semakin mendekat, Marvin memojokkan tubuh Arumi ke dinding. Tanpa permisi, dia langsung melum 4T bib 1R Arumi, wanita yang tak dikenalinya. Mata Arumi melebar. Ingin menolak kuat pria lemah yang sedang mencuri paksa C1 uman pertamanya. Namun, Marvin langsung menggeleng samar. Berharap Arumi mengerti dan tidak menjerit. Coba periksa di sana. Arahkan sentermu. Titah seseorang yang berada di antara bawahan Max. Pria itu mengarahkan senternya ke arah Arumi dan Marvin yang sedang berciuman. Sialan. Ternyata seseorang yang sedang melepas rindu. Umpat mereka dan disambut tawa oleh yang lainnya. Sudahlah. Jangan terus menertawakan orang lain. Ingatlah pada nyawa kalian. Jika kita tidak bisa menemukan Marvin, besok kita tidak akan bisa melihat matahari. Kau juga bisa menikmati C1 uman jika bisa menemukan Marvin. Ketus ketua mereka, sedikitpun tak tertarik dengan pasangan yang sedang beradegan mesum di depannya. Benar juga. Ayo kita cari lagi. Seru yang lainnya mulai merasa ketakutan. Setelah memastikan para musuhnya sudah benar-benar pergi, barulah Marvin melepaskan pagutan mereka. Sesekali Marvin meringis karena rasa nyeri pada lukanya semakin terasa. Sejak tadi Marvin sudah merasa pusing, tapi keinginannya untuk bertahan hidup jauh lebih mendominasi. Terima kasih. Ucap Marvin, dalam cahaya temaram, samar-samar dia bisa melihat wajah Arumi dengan mata sembabnya. Jelas sekali, mata sembab Arumi disebabkan karena wanita itu baru habis menangis. Kau menangis? Tanya Marvin, memegang wajah Arumi lagi. Berusaha memastikan apa yang dilihatnya. Segera Arumi menepis tangan Marvin dari wajahnya. Aku sudah menolongmu, kan? Walau harus mengorbankan ciuman, aku sudah rela. Pergilah. Anggap saja malam ini tidak pernah ada, usir Arumi. Marvin mengangguk-anggukkan kepalanya. Baiklah. Sekali lagi, terima kasih, ucap Marvin. Dia bersiap melenggang pergi dari sana. Arumi mengepalkan tangannya. Malam ini aku begitu sial, gerutunya, berulang kali ini menghela nafas panjang karena kesal. Marvin hendak pergi. Namun, pandangannya mulai buram. Seakan, apa saja yang dilihatnya mulai berputar-putar tidak jelas. Arumi memperhatikan gelagat Marvin yang terlihat berbeda. Kau kenapa? Tanya Arumi sedikit khawatir. Tidak ada jawaban apapun dari mulut Marvin. Dan tiba-tiba, tubuh pria itu tumbang dan menimpa kaki Arumi. Buru-buru Arumi mengecek denyut nadi dan laju nafas pria itu. Setelah hidungnya masih menghembuskan nafas, Arumi merasa lega. Dia masih hidup. Tapi, nafasnya lemah sekali, gumam Arumi semakin khawatir pula. Dia berat sekali. Aku harus menolongnya lagi, tukas Arumi. Mata Arumi kembali membeliak. Dia ingin menjerit tapi suaranya tertahan. Hei!
Kenapa kau malah pingsan? Arumi tak banyak berpikir. Dia mengeluarkan ponselnya, menghidupkan senter kemudian mulai mencari kunci rumah yang katanya berada di bawah vas bunga. Setelah menemukan kunci yang dicarinya, Arumi membuka pintu dengan tangan gemetar. Kemudian, dia membuka lebar-lebar pintunya bersiap untuk memasukkan Marvin ke dalam. Arumi menghidupkan lampu teras rumah Lisa. Ketika kembali dan hendak membawa Marvin masuk, Arumi begitu terkejut ketika melihat genangan darah di kaki pria itu. Darah! Lirih Arumi sambil menutup mulutnya dengan tangan.